Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, lokasi penemuan badan dan ekor pesawat ATR 42500 terletak di sebelah utara puncak Gunung Bulu Saraung. Serpihan di Bulu Saraung, serpihan kapalnya. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan badan dan ekor pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak. Serpihan badan dan ekor pesawat ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lokasi penemuan badan dan ekor pesawat ATR 42500 ini terletak di sebelah utara puncak Gunung Bulu Saraung, tepatnya di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun proses menuju badan pesawat belum bisa dilakukan maksimal karena kondisi medan yang terjal dan kabut tebal. Untuk proses evakuasi, tim SAR gabungan tetap akan menggunakan jalur pendakian yang dinilai paling aman. Sebelumnya, sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah. Pesawat mengangkut 11 orang, yakni terdiri dari 8 awak pesawat dan 3 penumpang. Serpihan itu di mana ditemukan? Sebelah utara. Sini, sebelah utara dari Cek itu di sini. Iya. Serpihan di Bulu Saraung, serpihan kapalnya. Ini di belakang saya serpihan pesawatnya. Ya pemirsa, awalnya seorang pendaki dilaporkan menemukan beberapa serpihan di kawasan puncak Gunung Bulu Saraung, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk foto dan video. Tim SAR gabungan lalu langsung menindaklanjuti temuan dan mengerahkan sejumlah personel ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Seiring dengan laporan temuan tersebut, tim SAR gabungan mempertimbangkan perluasan area pencarian di sekitar puncak Bulu Saraung. Ada 200 personel yang dikerahkan dalam operasi ini yang juga didukung oleh unsur TNI. Serpihan di Bulu Saraung, serpihan kapalnya. Sementara itu pemirsa, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa ada 3 orang pegawainya, yakni pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga ada dalam pesawat dengan nomor registrasi PKTHT tersebut. Belum diketahui bagaimana nasib dari 11 orang yang ada dalam pesawat. Serpihan itu di mana ditemukan? Sebelah utara. Sini, sebelah utara dari Cek itu di sini. Iya. Serpihan di Bulu Saraung, serpihan kapalnya.
Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan Udin Syahrudin di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat siang Udin, bagaimana proses evakuasi terhadap temuan puing-puing pesawat di Gunung Bulu Saraung ini? Coba diulang. Ya Udin, bagaimana jalannya persiapan proses evakuasi terhadap temuan serpihan puing-puing pesawat yang ada di Gunung Bulu Saraung? Saat ini tim SAR gabungan terkendala dengan cuaca kabut yang tebal, jadi evakuasi yang serpihan pesawat belum bisa dievakuasi ke daratan sini, ke kaki gunung. Gitu. Baik Udin, jadi artinya saat ini petugas sudah berada di puncak Gunung Bulu Saraung untuk mulai mengevakuasi pesawat? Sudah ada bagian tim ke puncak Bulu Saraung untuk melakukan evakuasi, namun kendala cuaca yang kabutnya tebal banget. Baik, dari tempat Anda mengabarkan ini kira-kira berapa lama waktu tempuh untuk menuju ke lokasi penemuan puing-puing pesawat? Dari informasi dari saat ini mulai dari kaki gunung Desa Tompo Bulu ke puing-puing itu memakan waktu 2 jam setengah. Ada berapa personel yang dikerahkan untuk mengevakuasi pesawat? Saat ini ada personil yang tergabung itu 476 personil. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas SAR di sana untuk melakukan proses evakuasi? Kendala tersebut saat ini itu kabut tebal sama jalan yang terjal menuju ke Desa Tompo Bulu. Apakah sudah diketahui ini bagian pesawat apa saja yang berhasil ditemukan oleh pendaki awalnya di Gunung Bulu Saraung yang saat ini sedang didatangi oleh petugas evakuasi? Menurut informasi serpihan pesawat belum bisa dipastikan apa pesawat yang kemarin itu yang jatuh atau serpihan pesawat lain. Ya, selain serpihan pesawat yang sudah ditemukan keberadaannya di Gunung Bulu Saraung ini, lalu bagaimana dengan nasib atau kondisi dari penumpang maupun awak pesawat? Dikabarkan kondisi belum bisa dipastikan apa dia luka atau tewas atau bagaimana begitu. Belum dapat informasi tersebut. Baik, saat ini proses evakuasi masih terkendala oleh kabut tebal dan juga medan terjal. Kemudian apakah ada strategi yang khusus disiapkan oleh petugas SAR di sana untuk bisa tetap melancarkan proses evakuasi? Untuk saat ini belum dapat data dari tim SAR gabungan seperti itu. Ya, selain ratusan personel yang dikerahkan untuk melakukan evakuasi, apa saja peralatan, perlengkapan, maupun mungkin alat transportasi seperti helikopter yang dikerahkan di sana? Menurut informasi di lapangan bahwa evakuasi itu akan melalui darat dengan digunakan mobil truk dari pasar. Baik. Gitu.
Pesawat ATR 42500 ini awalnya sedianya akan mendarat di Makassar, namun kemudian hilang kontak dan kini ditemukan di Gunung Bulu Saraung. Ini kira-kira berapa jaraknya atau berapa jauhnya antara Makassar dengan Pangkep Gunung Bulu Saraung di Pangkep ini? Udin, bisa dijelaskan, digambarkan seperti apa? Jaraknya dari mulai di kaki gunung ke puncak Bulu Saraung atau bagaimana? Baik Udin, ini beberapa saat lalu ini petugas di sana, kemudian petugas SAR sudah melakukan atau menggelar konferensi pers. Apa saja yang disampaikan mereka terkait penemuan serpihan pesawat ATR 42500 ini? Tadi barusan melakukan konferensi pers bahwa dari pihak Dandim Pangkep membenarkan bahwa serpihan pesawat yang didapat di atas puncak Bulu Saraung itu memang benar adanya, dan saat ini akan melakukan evakuasi dan menerjunkan beberapa tim selanjutnya, begitu. Baik, lalu bagaimana awal mula penemuan serpihan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung ini? Awal mulanya seorang pendaki gunung yang menemukan serpihan pesawat tersebut dan diviralkan di sosmed, begitu. Baik, jadi di Gunung Bulu Saraung ini di sana memang rutin didatangi oleh pendaki ya? Ya, rutin. Setiap malam minggu itu, Sabtu minggu tiap pekan itu memang pendaki gunung setiap Sabtu minggu naik ke gunung untuk bangun tenda. Baik. Ini kan baru beberapa serpihan pesawat yang ditemukan di Gunung Bulu Saraung. Apakah sudah ada atau sudah diketahui serpihan pesawat lainnya yang mungkin ditemukan atau berada di titik lainnya? Untuk saat ini serpihan pesawat yang hari ini ditemukan di sebelah utara puncak Bulu Saraung, dan ditemukan juga berkas-berkas di pos 9. Baik, ini masih kabut tebal di sana. Kira-kira apakah sudah diprediksi pukul berapa ini proses evakuasi akan terus dilanjutkan? Untuk saat ini cuaca masih tidak mendukung karena kabut masih tebal, terus masih langit gelap gitu. Baik, terima kasih Syaharudin langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Nanti kami akan kembali menghubungi Anda jika ada perkembangan informasi mengenai proses evakuasi terhadap pesawat ATR 42500. Terima kasih. Pemirsa, tim SAR gabungan mendirikan posko pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di kaki Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bitdokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesian Air Transport dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih belum menemukan titik pasti keberadaan pesawat yang diduga jatuh di kawasan Pegunungan Maros dan Pangkep. Hasil koordinasi posko utama di Kabupaten Maros menyebutkan pencarian yang dilakukan di wilayah Leang-Leang belum membuahkan hasil. Namun sejumlah temuan justru muncul dari wilayah Kabupaten Pangkep.
Seorang pendaki yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, mengaku mendengar suara pesawat terbang rendah sekitar pukul 1 siang. Selain itu, warga sekitar juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga milik penumpang. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Kabupaten Pangkep bersama tim SAR gabungan membuka posko pencarian di kantor desa Tompo Bolu, Kecamatan Baloci. Dari posko ini, pencarian akan dibagi ke 2 jalur, yakni dari arah Maros melalui kawasan Leang-Leang, serta dari wilayah Pangkep menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Posko Maros tersebut menyatakan bahwa sampai dengan malam ini hasil pencarian dari tim gabungan di wilayah Maros, tepatnya di Leang-Leang, saat ini masih belum menemukan dari titik pastinya ataupun menemukan dari pesawat yang jatuh tersebut. Kemudian ada beberapa fakta-fakta yang kita dapatkan dari wilayah Kabupaten Pangkep tersendiri, yaitu adanya keterangan dari saksi, Saudara Reski, yang merupakan pendaki gunung tadi yang berada di puncak Bulu Saraung, yang menyatakan bahwa pada sekitar pukul 1 itu sekitar pukul 1 itu ada pesawat melintas terbang rendah melalui yang bersangkutan, kemudian tidak lama mendengar suara letusan. Terus yang bersangkutan akhirnya juga setelah beberapa lama dia menemukan beberapa barang-barang seperti plat, kemudian juga ada lambang Garuda yang diindikasi atau diduga merupakan barang-barang yang berasal dari kelemahan pesawat tersebut. Namun ini masih dalam proses penyelidikan dari tim gabungan, baik dari Polres maupun dari tim lainnya untuk kejelasan hal tersebut. Kemudian juga warga sekitar menemukan ada beberapa dokumen yang diduga berasal dari pesawat, karena ini merupakan dokumen-dokumen seperti yang ada di dalam pesawat itu sendiri, seperti manifest, kemudian tentang operasional atau SOP prosedur dari pesawat Indonesian Air. Ada juga fotokopi KTP yang diduga dari salah satu penumpang pesawat tersebut atas nama Yoga. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kantor Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Posko ini disiapkan untuk mendukung proses identifikasi korban dalam tragedi dugaan jatuhnya pesawat ATR 42500 milik Indonesian Air Transport di wilayah Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sabtu sore. Selain mendirikan posko antemortem, Bidokes Polda Sulsel juga mengerahkan 3 tim DVI yang terdiri dari 12 personel. Ketiga tim itu diberangkatkan menggunakan 3 kendaraan menuju posko SAR gabungan di Kabupaten Maros. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kunjungi rumah pegawai KKP yang menjadi penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP memberikan dukungan moral kepada keluarga korban. Menteri Kelautan dan Perikanan mengunjungi kediaman Deden Maulana di Jalan Mesir 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Deden merupakan salah satu dari 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di pesawat ATR yang hilang kontak. Sesampainya di kediaman keluarga Deden Maulana, Menteri KKP langsung bertemu dengan istri dan anak beserta orang tua Deden. Diketahui Deden Maulana merupakan salah satu dari 3 pegawai KKP yang menjadi penumpang dari pesawat ATR yang hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar. Usai mengunjungi kediaman Deden Maulana, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mendatangi rumah Yoga Naufal, salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak pada Sabtu malam. Kedatangan Menteri ke rumah Yoga Naufal untuk memberikan dukungan terhadap pihak keluarga yang saat ini masih menunggu kepastian informasi terkait pesawat tersebut. Diketahui 3 pegawai KKP yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP berada di dalam pesawat ATR yang sedang bertugas sebagai tim air surveillance. Ketiganya adalah Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Naufal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, breaking news akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.